Iya. Sudah jelas? Kenapa saya Kristen? Kenapa saya pilih Alkitab? Karena Alkitab mengajarkan tentang kasihilah. Tahu nggak Bukan sih konsep perangilah. Al-Quran? Tahu nggak sih konsep Al-Quran itu Oh, maksudnya? bagaimana konsep Al-Quran? Mangga, jelaskan konsep Jadi, Al-Quranmu. Oh, Al-Quran konsep ya? Oh, saya baru dengar nih malam ini Al-Quran konsep. Silakan. jadi Al-Quran itu ya diturunkan aja tujuannya, maksudnya ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul Al-Quran diturunkan Iya. ada asbabun nuzul. Oke, Iya. apa asbabun nuzul dari Al-Quran? Asbabnya apa? Contohnya satu ayat aja. Kayak tentang perang. Jadi setiap Al-Quran itu bukan apa ya namanya ya. Kita semua orang itu mengerti karena konsep bahasa Arab itu susah. Pak, contohnya asbabun nuzul ini berbicara tentang asbab dari ayat tersebut. Bapak Islam tapi Bapak tidak memahami asbab. Gini Pak, dengar baik-baik Pak Ryan ya. Bro, dengar baik-baik ya. Apa penyebab turun dari ayat itu? Contoh. Iya. Ya, dengar baik-baik Pak, dengar baik-baik. Ini dalam Al-Baqarah 223. Al-Baqarah 223 mengatakan istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu bercampurlah dengan benar dan wajar kapan dan bagaimana kamu sukai. Utamakanlah hal-hal yang terbaik untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menghadap kepadanya. Sampaikanlah kabar gembira. Kabar gembira. Saya garis bawahi kabar gembira. Shalom sahabat gereja YouTube. Apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan dan damai sukacita Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan tentunya juga diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan malah bahaya. Di kesempatan ini saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya membahas tentang. Mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Naturalisasi atau pemain-pemain yang orang campuran berdarah Indonesia, mereka sumpah ini, mereka pakai ini nggak Pak? Nggak tahu, mungkin kali. Seperti Jordi Amat, siapa lagi? Sandy Walsh, Justin Hubner. Maksud saya gini, Mereka pakai Pak, pakai ini tak Pak? Pakai ini tak? Jawab dulu. Pakai tak? mungkin pakai, saya nggak lihat. Jangan bilang mungkin Pak. Mereka pakai ini Pak. Ya udah, saya nurut pakai. Pertanyaan saya, apakah ini milik Islam? Padahal itu mereka orang Belanda loh. Notabene mereka Kristen. Tapi nggak ada orang. Tidak ada tapi, berarti mereka salah. Salah, bukan salah. Nggak apa-apa, saya nggak ngelarang kamu pakai itu, nggak ngelarang. Silakan aja. Mau pakai juga, cuman saya heran aja tadi bertanya-tanya gitu, kok mau gitu pakai punya orang Islam. Pak, ini bukan punya orang Islam Pak. Punya orang Islam, yang pakai cuma orang Kata Islam siapa, aja. Pak? Orang Kata siapa? Sekarang gini Pak. Ketika Kristen duluan masuk di tanah Arab, ya. Islam itu ada di abad ke-6, abad ke-7. Begini, mohon maaf Pak RK nih, mohon maaf. Diam Pak. Di dalam Alkitab, menurut fakta sejarah, ya, fakta sejarah, kekristenan itu duluan di tanah Arab. Ya, gereja Katolik duluan ada di tanah Arab, bukan Islam. Ya, jadi Bapak ketika orang-orang Katolik memakai kopiah, memakai jubah dan lain-lain, Bapak jangan pikir itu Islam. Makanya Soekarno bilang gini Pak. Soekarno bilang apa gini Pak? Jika kamu jadi orang Kristen, jangan jadi seperti Yahudi. Jika kamu jadi orang Islam, jangan jadi seperti orang Arab. Itu kata Insinyur Soekarno, Bapak sang proklamator. Sebentar. Saya nggak bilang itu punya orang Arab. Itu punya orang Melayu. Indonesia asli, itu kopiah namanya. Kopiah itu cuman yang pakai itu orang-orang Muslim biasanya. Tapi kalau kamu mau pakai yang ngadang-larang, silakan aja, bagus. Ini bukan milik satu agama Pak, bukan milik satu agama Pak. Dalam sebuah kemarin pakai haji kemarin. Bagus ya, itu, Pak, ya. saya senang. Jangan klaim tanpa sesuatu yang tidak milik dasar Pak ya. Gini Pak. Gini Pak. Enggak. Saya nggak mau kamu Bapak ini disclaimer atau mematek Pak. Tidak ada dasar, tidak ada fakta Pak. Coba tunjukkan fakta ini milik orang Islam. Enggak, saya nggak bilang milik orang Islam. Ya udah, saya bilang silakan apa yang mau tanyakan iman saya. Biasanya yang pakai itu orang Islam. Udahlah Pak, diskusi kosong itu Pak. Jadi kira-kira apa yang mau tanya iman saya?
Tadi katanya kamu bilang katanya Islam ada di abad ke-6 atau ke-7. Itu Berdasarkan bukan fakta Islam. sejarah. Bukan, salah. Itu Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran. benar. Itu ada di abad ke-6 dan abad ke-7. Kalau Islam ada di abad keberapa? Nggak tahu, Nabi Adam itu, semenjak Nabi Adam. Oh, Nabi Adam. Iya. Syarat menjadi Islam itu apa, Pak? Hah? Syarat menjadi Tauhid. Islam itu apa? Tauhid, berserah diri pada Allah. Berserah diri. Berserah Selain dari berserah diri, syarat untuk Islam itu syahadat, betul? Itu syarat utama itu. Syahadat, betul? Syahadat itu di zaman Nabi Muhammad. Syahadat itu zaman Nabi Muhammad. Oke. Aturan Sekarang gini, Pak. Setiap nabi turun ada aturan-aturan tersendiri. Nabi Oke, Muhammad. oke, Pak. Oke. Iya. Sekarang gini, Pak. Tunjukkan di dalam Tauratnya orang Israel, Ya. ya. Tunjukkan di dalam Tauratnya orang Israel mengatakan inna dina indallahi Islamu. Kan saya Kalau bilang ada saya tadi. mau alap malam ini. Oh, nggak usah begitu juga, nggak mungkin. Enggak apa-apa, saya butuh data karena saya tantang Enggak, Bapak. itu. Kalau Bapak Iya, itu. sanggup membuktikan dalam Tauratnya orang Islam, Tauratnya orang Yahudi yang mengatakan inna dina indallahi Islamu, saya mualaf malam ini. Iya, itu mah kayak semacam gertakan-gertakan apa gitu ya, Saya nggak gertakan-gertakan gertak sambal, saya nggak gertak sambal. Saya betul-betul membuktikan malam hari ini kalau ada di dalam Taurat Musa mengatakan inna dina indallahi Islamu sesuai dengan Ali Imran ayat 19, saya mualaf malam ini. Saya syahadat malam ini, buktikan malam ini. Saya tidak gertak sambal, saya ngomong konsisten. Ya udahlah, nggak mungkin lah. Begini RK, begini. Nah, kalau Bapak mengatakan nggak mungkin, berarti klaim Bapak itu tidak mendasar. Terserah kamu lah. Benar Begini Pak? RK, begini. Ketika Bapak mengklaim bahwa Islam sudah ada di dalam Taurat di zaman Nabi, ya, Nabi Adam dan lain-lain. Lah kalau Bapak, gantengnya. Kalau Bapak menjamin mengatakan bahwa Islam itu sudah ada di zaman Nabi Adam atau Abraham, ada nggak mengatakan inna dina indallahi Islamu dalam Taurat? Kalau Bapak mengatakan tidak ada, berarti klaim Bapak itu tidak memiliki dasar. Statement Bapak itu tidak memiliki dasar yang kuat. Jadi Bapak tidak usah mengklaim bahwa Islam itu adalah Nabi. Imutnya. Jadi gitu, jangan mengatakan Adam itu Nabi, adalah Islam. Karena statement Bapak tidak bisa dibuktikan. Ya itu di agama Kristen Nabi Adam bukan Nabi. Kalau di Islam Ya Nabi. jawab dulu Pak. Di mana dalam Taurat? Bapak kan bilang Adam itu Islam, Ya. Abraham itu Islam. Begini RK, kalau di Kristen kan Taurat itu kan tersendiri ya, tersendiri. Kalau di Islam Taurat itu sudah melebur dengan Al-Quran, jadi kita nggak bisa pilih, nggak bisa memilah mana yang Taurat, mana yang Al-Quran, mana yang Injil, itu nggak bisa dipilih. Pak, Sudah dilebur Bapak tahu. dengan Al-Quran. Oke, Bapak mengatakan Taurat itu sudah melebur dalam Melebur dengan Al-Quran. Al-Quran. Ya. Menurut Al-Quran secara etimologi, Taurat itu artinya apa? Taurat, saya lupa tuh, nggak tahu tuh, lupa saya. La haula wa quwata illa billah, astagfirullahaladzim ya Allah. Menurut Al-Quran, Injil itu artinya apa? Injil itu Najal, Injil turun. Kabar berita. Astagfirullahaladzim ya Allah, la haula wa quwata illa billah, astagfirullah. Pak, dengar baik-baik dan belajar Pak ya. Dengar. Kabar berita. Di mana? Surah berapa yang mengatakan Injil adalah kabar berita? Di Al-Quran maksudnya? Apa di Injil? Di Al-Quran. Di Al-Quran. Nggak dijelasin tuh. Nah, dengar baik-baik. Nah, ini kita Mungkin saja berbicara dulu. tentang Yang saya tahu kalau Injil itu turun. Injil itu turun yang saya tahu. Pak, dengar baik-baik Pak ya. Dengar baik-baik Pak ya. Taurat itu artinya hukum-hukum. Torah. Hukum-hukum. Kumpulan hukum-hukum gitu ya. Kumpulan hukum-hukum mungkin ya. Hukum-hukum. Ya Tidak kumpulan ada maksudnya. ini, saya bicara etimologi. Kemudian Pak, Injil itu bukan berarti dia gedebuk jatuh dari langit. Lah ini Injil bukunya. Enggak, bukan gitu Pak. Papa tahu Injil artinya apa?
Sama dengan Al-Quran juga. Ya Tapi nggak Allah ya ada- Robi Pak, udah Bapak nggak bisa jelaskan menurut iman Bapak. Ketika saya mau menjelaskan, Bapak motong. Kamu baperan orangnya. Nggak Santai baper, aja. Bapak yang baper. Udah usia berapa Bapak? Makanya dengar saya omong Pak, jangan gengsi untuk diajar anak muda. Nggak gengsi. Ya, jangan Saya gengsi mah- diajar sama anak muda Pak. Makanya Bapak tenang dulu. Udah sama kamu mah. Siapa kamu? Kenapa Lah. mesti gengsi? Nah, kalau Aja saya mah. lo rasa ilmu lo lebih mampu, sekarang lo jelaskan dalam Al-Quran apa artinya Injil, apa etimologi dari Injil. Injil itu turun. Di mana? Surah berapa? Imutnya. Di mana? Nggak tahu kan? Oh, giliran mau dijelaskan nggak mau dengar. Tetapi giliran ditanya, tak tahu aku. Bapak jangan gengsi diajar sama anak muda, Pak. Enggak, saya nggak gengsi. Ya udah, Nggak mau dengar gengsi. artinya Injil? Wah, silakan. Ya, gitu Pak. Ya. Ya. Ini masa zamannya anak muda, Pak. Kamu jangan teriak-teriak. Kamu jangan teriak-teriak, santai aja. Pak, ini namanya public speaking, Mbak. Oh gitu. Ya, Bapak belajar public speaking, gak usah. Gini, Pak. Injil, Pak, ya, di dalam perjanjian lama, Injil itu sudah ada, Pak. Dalam Taurat itu Injil sudah ada. Taurat Musa sudah ada. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan Injil. Injil itu dalam bahasa Yunani, bahasa Ibraninya, diterjemahkan sebagai besorah. Kata dasar dari besorah itu adalah basar. Besorah itu secara harafiah artinya kabar baik. Sementara basar, kata dasar dari besorah itu artinya daging. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan besorah atau basar itu. Imutnya, ya. Jadi Allah tidak pernah menjanjikan sebuah agama agar manusia itu selamat. Allah tidak pernah menjanjikan sebuah agama agar manusia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi Allah menjanjikan kabar baik atau besorah agar manusia itu hidup yang kekal. Sehingga Injil untuk pertama kali ada di dalam Taurat, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Nah, puncak dari Injil atau puncak dari kabar baik itu, kan saya ulang bilang daging kan, garis bawahi, basar. Puncak dari Injil itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 14. Sabda telah menjadi daging. Nah, sabda yang telah menjadi daging, yang adalah Allah itu menjadi daging, menjadi manusia. Itulah kegenapan dari perjanjian di dalam Taurat. Hukum-hukum, perjanjian-perjanjian yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Taurat. Dan digenapi di dalam perjanjian baru ketika Yesus Kristus itu datang. Sehingga Injil itu menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu artinya Injil, artinya besorah, gema kabar baik. Kabar baik itu adalah Yesus datang ke dunia ini membawa kabar baik, bukan sebuah buku gejebuk Tapi dengerin. Kamu ngejelasin kayak khutbah di gereja. Saya tadi mau ngejelasin aja, kamu tahan lagi, potong lagi. Giliran kamu nih, mentang-mentang kamu jadi host, punya kamu komanya kayak orang khutbah di gereja. Saya mau nanya yang lain. Kau jelaskan. Hah? Kau jelaskan itu menurut Alkitab. Bagaimana menurut Al-Quran? Kamu jangan khutbah, pusing saya dengernya. Silakan kau jelaskan dalam Al-Quran. Kamu kan nggak bisa jelaskan. Al-Quran bisa nggak jelaskan tentang Injil? Iya, itu Injil kan sudah bilangin. Surat itu sudah melebur dalam Al-Quran. Injil itu sudah melebur dalam Al-Quran. Lalu kalau Al-Quran itu sudah dilebur, bisa nggak Anda menjelaskan harafiah tentang Injil dalam Al-Quran? Udah nggak kelihatan lagi, udah Al-Quran udah jadi satu, udah dilebur. Iya, Udah nggak kelihatan jelaskan lagi. harafiah tentang Injil. Ya, yang saya Harafiah tentang tahu. Injil menurut Al-Quran. Saya udah bilang, bukan dalam Al-Quran, bukan. Yang saya tahu. Pak, turun Pak. Turun Pak. Maaf Pak, nggak ngerti Pak ya. Kalau berdiskusi itu Pak, pakai data akademis ya. Kalau nggak ngerti jangan nyolot. Ini nggak ngerti nyolot, ngegas. Makanya dibilang bojak bortung. Benarnya bojak bortung. Ya, silakan pasien berikutnya.
Teman-teman, kita kencangkan tap-tap layarnya. Jangan lupa share-share-nya teman-teman ya. 1 orang 2 kali share dan 3 kali share. Jangan lupa tap-tapnya tembuskan ke 100k ya. 100k ya teman-teman ya. Silakan. Naik pasien berikutnya. Tanya iman saya. Dan saya tanya iman kamu. Halo. Halo. Halo, halo. Ya, buka kameranya, Pak. Islam Kristen. Islam Kristen. Islam. Ah, yang kemarin lagi kayak ini. Iyo, kemarin tiba-tiba mati, Bang. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kasih, mau lihat ya. Ya, tertarik sama itu aja, Bang. Judulnya apa itu Ya. judulnya? Kristen adalah kebenaran. Bukan yang bawah, yang bawah. Mana? Debat apa? Kristen sama Ya, debat Kristen. Nah, topik itu sebuah, kamu mengerti tema nggak? ya itu. Temanya Arti dari menarik. tema itu apa? Itu saya yang kutip temanya aja yang menarik. Iya, saya tanya Saya apa mengutip arti dari temanya. tema, apa arti dari judul? Tema. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Tuhan Yesus, Pak. Sabar, Bang. Bapak mengerti apa tema, apa judul? Bilang saya Yang tidak saya mengerti maksud- RK, saya tidak mengerti RK. Ya, saya tidak mengerti. Ya udah, Yang silakan maksud saya- tanyakan tentang ini. Judulnya ini Kristen kebenaran. Tanya itu Oh judulnya. iya, berarti tema berarti. Temanya yang saya maksud. Astagfirullah, ini judul, Pak. Tema itu yang Bukan terbuka temanya. garis besar. Debatnya Islam sama Kristen itu yang saya maksud. Sekarang ini judulnya, Pak. Ini judul. Kalau judulnya Kristen is kebenaran. Kan Ya, ada lagi toh, Bang. tanyakan judulnya sekarang. Apa yang mau kau debatkan dengan saya sekarang dari judul ini? Saya nggak- Gitu. Saya nggak mau debat, Bang. Saya cuma menarik sama itunya loh. Sama Kristen apa versus Islam. Ya, apa isinya, Pak? Ya nggak nyambung lah, Bang. Biarkan mereka yang punya Turunlah kau. Ah, kau buat saya pusing. Ah, naik pasiennya, tolonglah. His, Tuhan Yesus, turunlah. Silakan pasien naik. Hai, Tuhan Allah, mama sayang. Aduh, Rojan. Halo Ryan, Islam Kristen, makasih. Dipati, makasih. Tuhan memberkati. Ryan, Islam Kristen. Islam. Ya, apa yang mau ketanyakan Islam tentang Kristen? Yang saya tanyakan tuh, abang itu percaya Al-Quran nggak? Saya tidak percaya Al-Quran, saya percaya Alkitab. Untuk apa saya percaya Al-Quran? Karena saya punya Alkitab. Alasannya apa? Nggak Alasannya percaya. adalah Alkitab sempurna dari segala sesuatu. Dari segi apa tuh sempurna? Oke. Alkitab mencatat, mau kita lakukan sempurnanya seperti apa? Iya, Oke. boleh. Oke. Bapak perhatikan baik-baik ini, Pak. Ini Al-Quran Kemenak, betul? Betul. Bapak lihat ya, saya ketik ajaran kasihilah. Oke. Muncul nggak ajaran kasih dari Islam? 0 pencarian ayat. Sekarang, mengapa saya Kristen? Banyak ayat yang muncul tentang ajaran kasih, Pak. Sekarang saya ketik di Alkitab. Ya, perangilah. Pak, 0 ayat tidak ditemukan tentang ajaran perangilah. Oke, Pak, kita buka Al-Quran. Apakah ada ajaran perangilah? 13 ayat ditemukan dalam Al-Quran tentang perangilah. Iya. Oke, mengapa saya Kristen, Pak? Karena Kristen mengajarkan kasihilah. Iya. Ya, Iya. sudah jelas. Kenapa saya Kristen? Kenapa saya pilih Alkitab? Karena Alkitab mengajarkan tentang kasihilah. Tahu nggak Bukan sih konsep perangilah. Al-Quran? Tahu nggak sih konsep Al-Quran itu Oh, maksudnya? bagaimana konsep Al-Quran? Mangga, jelaskan konsep Al-Quranmu. Oh, Al-Quran konsep ya? Oh, saya baru dengar nih malam ini Al-Quran konsep. Silakan. Jadi Al-Quran itu ya
diturunkan ada tujuannya, maksudnya ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul, Al-Quran diturunkan ada asbabun nuzul. Oke, apa asbabun nuzul dari Al-Quran? Asbabnya apa? Contohnya satu ayat aja. Kayak tentang perang. Jadi setiap Al-Quran itu bukan apa ya namanya ya. Kita semua orang itu mengerti karena konsep bahasa Arab itu susah. Pak, contohnya asbabun nuzul ini berbicara tentang asbab dari ayat tersebut. Bapak Islam tapi Bapak tidak memahami asbab. Gini Pak, dengar baik-baik Pak Ryan ya. Bro, dengar baik-baik ya. Apa penyebab turun dari ayat itu? Contoh. Iya. Ya, dengar baik-baik Pak, dengar baik-baik. Ini dalam Al-Baqarah 223. Al-Baqarah 223 mengatakan istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu, bercampurlah dengan benar, dan wajar kapan dan bagaimana kamu sukai. Utamakanlah hal-hal yang terbaik untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menghadap kepadanya. Sampaikanlah kabar gembira. Kabar gembira. Saya garis bawahi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Nah, apa asbabun nuzul sampai turunnya ayat ini? Al-Baqarah 223. Nah, ini artinya Pak, dengar lihat baik-baik. Sebab turunnya Al-Baqarah 223. Diam Pak. Sebab turunnya ayat Al-Baqarah 223, sebabnya apa? Sebabnya ini. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan, dia berkata, orang Yahudi berkata bahwa jika seorang menggauli istrinya dari belakang, maka anaknya bermata juling. Dari belakang, maka anaknya bermata juling. Maka turunlah ayat ini, ayat Al-Baqarah 223 ini, karena digauli dari belakang. Lalu lihat ini, Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dai berkata, suatu hari Umar mendatangi Rasulullah sambil berkata, celakalah saya ya Rasulullah. Rasul pun bertanya, apa yang membuatmu celaka? Umar menjawab, semalam saya menggauli istri saya dari belakang. Namun Rasulullah tidak menjawab, lalu turunlah ayat ini. Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu. Lanjut lagi. Ya. Gaulilah istrimu dari arah depan atau dari belakang, dan hindari menjima istrimu dari dubur dan ketika sedang haid. Abu Daud dan Hakim meriwayatkan, ya sesungguhnya Ibnu Umar, semoga Allah mengampuni, dan sahabat lainnya, orang Ansar penduduk perkampungan ini, mereka penyembah berhala berdampingan dengan perkampungan Yahudi. Nah, makanya gara-gara berjima dari belakang ini, ya, nih, celakalah aku ya Rasulullah, makanya turun ayat ini. Nah, itu namanya asbabun nuzul. Itu contoh dari asbabun nuzul. Ngerti Ryan? Iya, terus? Kau ngerti tak? Ngerti. Jadi kenapa surah Al-Baqarah itu turun 223? Coba jelaskan yang saya jelaskan ulang. Iya, tadi karena ada sahabat Kanjeng Nabi yang melakukannya. Dari mana? Dari belakang. Makanya dikatakan sebagai kabar baik. Jangan. Itu Al-Quran, makanya turun ayat itu. Turun ayat Al-Baqarah 223. Jangan sepotong, ya. Lah, tadi kan kita udah baca penuh. Ya maksudnya jangan ada dari mana? Latar belakangnya dari mana? Jadi nggak tahu kayaknya nih. Dari belah? Nggak bisa on cam, follow makanya. Saya tanya dari belakang, atau saya nggak tanya kau on cam atau tidak. Iya. Turunnya Al-Baqarah 223 karena apa? Asbabnya? Kalau gini ya, maksudnya kalau Al-Quran itu ada tafsirnya, jadi
tafsirnya itu saya nggak bisa tuh tafsir tuh Saya karena nggak tanya tafsir, Dek. Saya tanya, dengar baik-baik. Yang saya tanyakan adalah turunnya Al-Baqarah 223 karena kau singgung asbabun nuzul. Turunnya Al-Baqarah 2 dari samping itu maksudnya bagaimana, Bang? coba ayat Al-Qur'annya lihat lagi. Oke, kita lihat lagi. Lihat lagi. Iya. Istrimu adalah ladang bagimu, maka benar. datangilah ladangmu itu, bercampurlah dengan benar dan wajar. Kapanpun dan bagaimanapun, kapan dan bagaimana yang kamu ini saya garis bawahi, dan bagaimana yang kamu sukai. Iya. Yang kamu suka itu bagaimana? Utamakanlah hal-hal yang terbaik. Yang terbaik itu diutamakan untuk dirimu. Makanya bagaimana yang kamu sukai? Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah ya bahwa kamu kelak menghadap kepadanya. Sampaikanlah ini adalah kabar gembira Iya. kepada orang-orang mukmin. Coba Kabar buka gembira tafsir. katanya. Buka tafsirnya surat itu. Oh, bukan tafsir Ibnu Katsir ya. Iya. Oke, Ibnu Katsir bilang apa? Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita-wanita haid dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurlah mereka dan lain-lain. Sesungguhnya mana? Istri kalian seperti tanah ini. Istri-istri kalian adalah seperti tanah. Tempat apa ini? Iya, terus Maka datangilah tempat bagaimana saja kalian kehendaki, bagaimana saja kalian kehendaki. Kerjakanlah amal terbaik itu. coba tafsir yang lain. Bro, Ibnu Katsir ini yang paling bagus, bro. Kamu tafsir apa? Mau tafsir apa? Jalalain. Jalalain. Istrimu adalah tanah persemaian. Maksudnya tanah persemaian ini apa, bro? Iya tadi sama aja Artinya tempat sebenarnya kamu sama apa? aja. Persemaian ini apa, bro, maksudnya persemaian? Persemaian tuh ya tempat singgah lah kayak gitu. Oh, tempat singgah. Oh, terus ya lalu lihat nih. Apakah sambil berdiri? Lihat ini, lihat. Iya ya terus. Maksudnya tempatnya itu bagian apa? Kemaluan. Nah, bagaimana saja dengan cara apa saja yang kamu kehendaki. Apa Iya. baca nih? Apakah sambil Berbaring. lihat ini bukan berbaring, lihat apa? Berdiri Iya. Duduk. atau Berbaring. baiklah dari Depan. atau dari Dari belakang itu maksudnya bukan duduk. bagaimana? Tolong Jom. Makanya ayat ini turun. Ya, ayat ini turun. Turunlah ini. Ya, lihat nih. Iya. Ini arahnya dari mana? Tetapi arahnya dari mana? Maksudnya dari belakang itu bukan Dari belakang. Maka anaknya akan lahir bermata juling. juling. Iya terus. Itu yang kau bilang asbabun nuzul tadi. Iya. Iya. Ya Iya, udah, terus apa yang mau terus? Saya kan cuma baca. Iya. Terus yang Jadi kabar dipermasalahkan baik apa? itu adalah di Al-Baqarah 223. Jadi kalau kau berbicara kabar baik dalam Alkitab itu berbeda. Kabar baik di dalam Alkitab mengatakan Yesus datang, Yesus mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Itulah kabar baik Injil di dalam Alkitab. Berbeda dengan kabar baik yang ada di dalam Al-Baqarah 223. Paham? Paham. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Enggak, tar dulu. Apalagi? Nih. Kenapa tuh kamu nggak percaya Al-Quran sedangkan Al-Quran itu pelengkap? Gini aja nih, Al-Quran. Bang, pelengkap dari mana, Bang? Saya sudah tunjukkan kamu jangan bacot. tadi. Tar dulu. Kamu bilang gini, kau bilang, saya itu kenapa kamu RK, kamu nggak percaya Al-Quran? Nah, karena apa saya tidak percaya Al-Quran? Karena Alkitab mengajarkan tentang kasih. Polo ya Sementara polo. saya ketik di dalam Al-Quran tentang kasih Polo, gila, polo, tidak polo. keluar. Tidak Iya. muncul. Iya. Jadi saya gimana? Saya mau ikut ajaran kasih atau perang gila? Saya pilih ajaran kasih. Karena Allah itu adalah kasih.
Makasih. Ngerti? Emang maksudnya kayak gini nih ya. Al-Quran itu ya, Bang, Al-Quran itu Turun lah, nggak paham. Silakan naikin yang lain. Silakan pasien. Thank you teman-teman. Jangan lupa tap layarnya teman-teman. Jangan lupa share-nya teman-teman. Jangan lupa Rojan, turun ke wajah Rojan ya. Tap layarnya di bawah teman-teman, share-nya di bawah, 1 orang 2 kali share, 3 kali share. Jangan lupa love orange bagi yang baru bergabung ya. Jangan lupa gelang-gelangnya teman-teman ya. Bang Erka suka gelang-gelangnya teman-teman. Gelang-gelang itu ada di love orange ya teman-teman. Halo, selamat malam. Aduh, turunkan suara anak-anak. Silakan pasien berikutnya. Jangan ada suara anak-anak ya. Thank you teman-teman, love orange ya. Jangan lupa ini ya teman-teman ya. Jangan ngakak di bawah, mau lihat ya teman-teman semua. Halo Obed, Islam Kristen. Halo, saya Islam Bang. Bisa buka kamera Bang Obed? Ya, Kamera bukan off mic. Kameranya dibuka, bukan off mic. Kameranya dibuka. Terima kasih gelang-gelangnya, terima kasih. Ya, jauh dari keramaian dulu Pak. siap, bentar ya. Ya, jauh dari keramaian. Pak, jangan berisik Pak, makasih ya. Jauh dari keramaian dulu Pak. Oke, sudah. Ya, silakan. Apa tujuan Anda naik ke atas? Ada yang mau Anda tanyakan? Silakan, Rojan. Oh, gelap ya. Ya, memang Bapak selalu dalam gelap. Coba cari tempat yang terang biar Bapak tidak dalam kegelapan. Nah, Lihat agak kali, Bang. ya terlihat itu tidak dalam kegelapan, Rojan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Abang sudah menikah ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah, kau tanya hanya untuk apa? Tanya Alkitab, bukan tanya saya sudah menikah. Tuhan Yesus, Mama. Bang, tanya saja Bang. Saya lagi mau diskusi, saya tidak mau bicara take me out di sini Bang. Ini bukan take me out. Enggak. Rojan, turun kau Rojan. Udah kau pikir kau keras turunlah kau Rojan. Ini bukan take me out, ini debat. Jangan di sini kau naik ke atas, kau tanya Bapak. Hei Tuhan, saya rasa geli juga dengan kau tanya begitu. Sayang, kamu udah nikah belum sayang? Aku belum nikah tuh sayang. Kamu mau nggak sayang kalau kamu belum nikah? Apakah kamu mau menikahi aku? Iya sayang, aku juga. Silakan, naik Rojan. Kan jelas. Ini debat, bukan take me out. Tuhan Yesus, Yesus. Halo. Buka kameramu. Siap. Ya, siap. Uis. Apalagi, Assalamualaikum dulu Yesus. dong. Assalamualaikum. Saya bukan Islam, Bang. Iya, Kalau kamu salam, saya assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mau terima? Apa? Kamu mau terima salam saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau terima salam saya? Kamu tuh cerewet sekali, udah gak usah jawab. Tadi kan kamu bilangnya lebih percaya Alkitab daripada Al-Quran kan? Ya, saya lebih percaya Alkitab daripada Al-Quran. Karena apa? Sempurna gitu. Nih, karena ini Bang. Mana? Karena ini. Ya. Karena ajaran ini saya percaya Alkitab. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Ini ajaran Yesus. Karena itu aja. Ya karena itu. Masih banyak lagi. Mengapa saya percaya Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu alasan saya ikut Yesus Kristus. Saya lebih percaya Alkitab. Suara kamu nggak ada, An. Suara kamu.
Suara kamu tidak ada. Kenapa tidak ada? Saya tidak tahu itu HP kamu. Kenapa kau tanya saya? Sudah ada kan? Sekarang udah ada kan? Ah, sudah. Nah, yang kemarin masalah Markus kemarin RK, gimana penjelasanmu itu? Itu untuk para rasul konteksnya. Siapa bilang? Jelas-jelas ini saya bacakan ya. Itu untuk Dan para rasul. siapa? Emang kau Dan lebih siapa? Dan siapa Emang yang kau percaya? Kristen? Saya tanya, emang kau Kristen? Kau menafsirkan kitab saya? Siapa yang menafsirkan? Ini menurut kitab kamu sendiri kok menafsirkan Iya, bagaimana? saya orang Kristen, saya lebih tahu menurut ajaran dan magisterium bapak-bapak gereja. Itu Kristen untuk para rasul dan para nabi. Sekarang gini ya, saya Kalau bacakan kamu dulu ya. ngotot dengan ajaran saya tendang kamu dari sini. Loh, Karena ini kamu bukan bapak-bapak gereja yang mau Bukan. menafsirkan kitab saya. Kamu kalau ini pasti kamu kelemahanmu di sini, RK. Urus kitab kamu, jangan urus kitab saya. Kamu nggak berani kan kalau masalah ini kan? Bukan nggak berani. Kenapa? Nabimu saja tidak selamat. Sudah, jangan bahas nabi, bisa Dia bahas. nabimu selamat tak? Kau kena ban. Turun kau Rojan. Turun. Jadi gini ya, kamu boleh bertanya iman saya selama 1 jam. Bebas kamu tanya iman saya, tapi jangan kau simpulkan iman saya. Karena saya pun tidak pernah menyimpulkan iman kamu. Saya menghargai iman kamu berdasarkan apa? Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, Jalalain, Al-Baghawi. Saya tidak pernah menyimpulkan. Makanya saya tidak pernah ditangkap polisi. Karena apa? Karena saya ada etika dalam berdiskusi. Saya ada etika. Saya hanya membaca iman kalian tanpa menyimpulkan karena kalian sudah ada tafsir. Ya. Saya tidak mau menyimpulkan. Lah kau pun nyimpulin iman saya. Emang kau bapak-bapak gereja? Memang kau santo dan santa? Memang kau orang kudus? Emang kau bapak-bapak apostolik? Kau bagian dari kerasulan? Kau bagian dari suksesi apostolik? Lalu kau menyimpulkan iman saya? Saya saja masih belajar magisterium gereja Katolik. Kau tidak pernah belajar magisterium gereja Katolik, lalu kau menyimpulkan iman saya. Siapa kau? Ya, silakan pasien berikutnya. Saya saja masih belajar magisterium karena otoritas tertinggi dalam gereja Katolik itu dalam pengajaran itu magisterium. Saya saja masih belajar. Datang kau yang tidak pernah baca magisterium. Mau tafsir? Hah? Anda waras? Silakan pasien berikutnya. Ya. Tulis panik gitu, panik huruf kecil semua ya. Panik huruf kecil semua ya. Shalom semua. Tulis panik biar FYP ya, biar FYP teman-teman ya. Bagi yang bergabung jangan lupa gelang-gelangnya di atas ya teman-teman. Shalom Bang. Shalom Bang Hendra, sehat? Sehat Bang. Sehat. Bagaimana Ya. kabarnya hari ini? Sama Tuhan Yesus luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan bersama Tuhan Yesus. Ada sukacita Bang Hendra malam hari ini. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bang Hendra, ada sukacita. Bagaimana Bang Hendra? Saya boleh tanggapin nggak Bang? Boleh Bang Hendra, boleh. Saya nonton dari awal kedepan Bapak sama agama Islam, tapi kok sama-sama apa ya? Sama-sama ibaratnya di Kristen tuh selalu salah di mata mereka gitu. Ya, betul Bang Hendra. Ya. Bang Hendra, hari ini bagaimana? Rasa segar badannya? Segar, puji Puji Tuhan, luar biasa Bang Hendra, puji Tuhan. Luar biasa. Saya minta doa aja. Iya, kita doa sama-sama ya. Imanmu yang menyelamatkanmu Bang Hendra. Imanmu yang menyelamatkanmu Bang Hendra ya. Kita doa sama-sama. Oke. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, anak-Mu Bang Hendra, dia datang kepadamu Tuhan. Dia meminta pertolongan. Kami di sini, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di situ Roh Kudus hadir. Di situ Engkau ada Tuhan. Sehingga kami bersama-sama berdoa Tuhan, agar apa yang dia gumulkan Tuhan,
Engkau senantiasa menuntun langkah kaki kecilnya Bang Hendra. Engkau senantiasa memberkati dan melindungi dia dalam sebuah ziarah rohani di dunia ini Tuhan. Ajarilah Bang Hendra agar senantiasa semakin hari untuk mengasihi-Mu Tuhan. Ajarilah Bang Hendra agar senantiasa semakin hidup di dalam Engkau dan sukacita di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, berikanlah dia kesehatan Tuhan. Berikanlah dia hikmat Tuhan dari surga. Tuhan, kami tahu Tuhan, 2000 tahun yang lalu Engkau datang. Dan banyak orang berseru Tuhan, Yesus anak Daud selamatkanlah kami. Di mana hatimu langsung tergerak lalu menolong mereka yang berseru seperti itu. Tuhan, kami percaya Engkau dulu adalah tabib segala tabib. Engkau dokter segala dokter. Engkau melakukan segala perkara dan mujizat 2000 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini dan sampai selama-lamanya Engkau tetap berkuasa Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk Bang Hendra, pekerjaannya, ekonominya, berkatnya dan lain-lain semuanya Tuhan. Apa yang dia gumulkan, apa yang dia pikirkan, Tuhan tenangkan batinnya, Tuhan kabulkan doanya Tuhan. Tuhan jaga keluarganya juga Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Makasih Bang Hendra. Sama-sama Bang Hendra, sama-sama. Shalom. Shalom, shalom. Semangat Bang. Semangat selalu ya Bang Hendra ya, semangat ya. Semangat selalu. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Oke teman-teman, kita kencangkan tap-tap layarnya teman-teman. Itu berkat yang datang kepada kita teman-teman ya. Itu berkat yang datang kepada kita guys ya. Ketika ada orang yang meminta doa kepada kita, itu sebuah berkat yang harus kita terima teman-teman ya. Ya karena mendoakan orang itu adalah sebuah berkat, dan mereka mendoakan kita itu juga adalah sebuah berkat. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke teman-teman, kita kencangkan tap-tap layarnya, kita share-share-nya teman-teman ya. Kita tap-tap layarnya, kita share-share-nya. Silakan pasien berikutnya. Halo, selamat malam Marconi. Malam Bang. Malam Bang Martoni, Islam Kristen? Kristen Bang. Apa yang mau ditanyakan Bang? Secepatnya Bang ya. Yang disampaikan saja. Minta maaf Bang. Saya mau tanya sedikit saja tentang lingkungan saya. Macam teman-teman saya yang pindah pergi Islam, apa itu disebut pengkhianat? Apakah itu bisa disebut pengkhianat kah itu? Gini Bang, ketika mereka meninggalkan Kristen, itu adalah hakikat kebebasan beragama mereka. Karena mereka punya hak, mereka punya kehendak bebas. Tetapi sama seperti manusia atau orang-orang terdahulu, mereka mengingkari iman mereka kepada Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, saya tidak bicarakan iman orang, tetapi ketika mereka meninggalkan Kristus, berarti mereka menjadi musuhnya Allah. Dalam bahasa Ibrani, musuh artinya Satan. Jadi ketika mereka meninggalkan Kristus, mereka menjadi Satan dengan Allah. Ya paham Bang. Itu saya minta penjelasan dari abang lah. Ya. Itu. Jadi ketika mereka meninggalkan Kristus, mereka menjadi setan. Karena setan artinya musuh. Iya betul. Seperti itu. Ya. Begitu Bang. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih juga Bang. Terima kasih sama-sama. Silakan pasien berikutnya. Pasien berikutnya silakan. Pasien berikutnya kita naikin. Kita kencangkan tap-tap layarnya, kita kencangkan share-share-nya teman-teman. Ya, kencangkan tap-tap layarnya, kencangkan share-share-nya. Ya, si Aan tani kena ban teman-teman. Dia kena peringatan, makanya view-nya langsung block ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Eka. Ya, Islam Kristen Pak. Kristen saya Pak, seperti Bapak, dan pencinta Elia Miron seperti Bapak. Oh ya, silakan Pak. Apa yang Bapak ingin sampaikan Pak? Saya mau nanya sih ya Pak soal iman kekristenan. Pak, kalau saya bilang kan Yesus kalau tahu saya jawab Pak ya. Kalau tidak tahu saya bilang tidak tahu Pak. Soalnya saya juga masih belajar. Yesus Kristus itu kan firman Allah yang satu dan kekal bersama Allah Bapa kan, dan Roh Kudus itu juga itu Roh Allah yang satu dan kekal bersama Allah Bapa. Mereka tuh tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah ya Pak. Jadi derajatnya sama, benar nggak sih Pak? Ya, berbicara tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini adalah sebuah kesatuan. Ya, satu yang dikatakan diterjemahkan sebagai Echad, Esa.
Kalau hanya Bapa saja, apakah bisa dikatakan Bapa tanpa firman? Apakah bisa dikatakan sebagai Esa? Tidak bisa. Nggak bisa. Jadi kita harus bisa katakan ya, ada sebuah perbedaan antara Wahid dan juga Esa. Yakid dan juga Esa itu berbeda. Ya, contohnya apa yang berbicara tentang Yakid atau Wahid? Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ingin mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, tunggal di situ diterjemahkan sebagai Yakid. Dalam terjemahan itu dikatakan Yakido. Yakid. Ya. Tetapi kalau bicara tentang Ahad atau Esa itu berbicara tentang kesatuan. Tritunggal sudah pasti Ahad, Tritunggal sudah pasti Esa. Tritunggal tidak mungkin Wahid, Tritunggal tidak mungkin Yakid. Jadi Bapa firman, Bapa dalam diri Bapa ada firman dan ada rohnya yang maha kudus, pemberi hidup, segala hidup. Ya, ketiganya adalah yang Esa, yang Ahad. Nah, Bapa tanpa firman berarti bisu Bapanya. Allah kita berfirman karena Allah kita tidak bisu. Kalau mereka mengatakan Allah menciptakan firman, lantas dari mana Allah menciptakan firman? Jadilah firman. Dengan apa dia menciptakan firman? Lah dia aja bisu. Nah, itulah letak perbedaan kekristenan dengan mereka. Kalau kekristenan Bapa memiliki firman. Firman ini logiknya Allah. Logosnya Allah, akal budinya Allah. Dan yang menjadi manusia adalah logiknya Allah, logosnya Allah. Yang bentuk naun itu menjadi manusia. Karena Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Tidak ada seorang pun dapat melihat Allah selain daripada anak tunggal Allah yang menyatakanlah. Dia yang menyatakan, yaitu firman logiknya Allah menjadi manusia, menjadi daging. Betul. Berarti kan kalau saya bilang itu kan Yesus Kristus firman Allah yang hidup itu berarti Tuhan dalam wujud manusia ya, atau Tuhan yang bisa dilihat ya. Kalau Bapa itu kan Tuhan yang transenden dan tidak terlihat itu ya, Pak. Betul bisa, tepat, bisa. Kalau Roh Kudus itu kan Tuhan yang istilah omnipresent yang ada di hati setiap orang percaya untuk membimbing setiap orang ya Pak menjadi lebih baik. Benar nggak sih? Betul. Betul Pak. Betul. Pemahaman Bapak sudah benar. Itu kan ada di Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ya Pak? Iya betul Pak. Betul. Itu sudah betul Pak. Oh iya, baik. Makasih itu Pak. Pak mau nanya nih ya Pak. Kalau manusia itu kan kadang kan sering. Sahabat Gereja YouTube, itulah tadi videonya yang telah disampaikan. Apa pendapat saudara? Bisa tulis di kolom komentar. Atau saudara bingung mau jawab apa? Saudara cukup tulis di kolom komentar Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Itu aja tulis di kolom komentar itu membuat kami tim Gereja YouTube terus semangat lagi memuliakan nama Tuhan Yesus. Ibarat kata itu adalah infus untuk kami terus mengumandangkan nama Tuhan Yesus. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungan yang selama ini. Terhadap channel Gereja YouTube, dukung terus channel Gereja YouTube. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe channel Gereja YouTube agar bisa mencapai 1 juta subscriber. Karena belum ada channel Kristen yang sampai 1 juta subscriber, maka dari itu harapan kami tim Gereja YouTube tahun ini bisa mencapai 1 juta subscriber. Makanya kami berharap saudara dan sahabat Gereja YouTube setelah menonton video jangan lupa bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Gereja YouTube ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa.
Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.